Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmawati, mahasiswa Prodi PGRI. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial dengan tema Kegiatan Ekonomi dan Globalisasi. Melalui wawancara ini, saya ingin mengetahui bagaimana globalisasi berpengaruh dalam kegiatan ekonomi di sekitar kita, baik itu dari sisi pelaku usaha maupun konsumen. Selanjutnya, mari kita simak bagaimana pendapat dari dua narasumber saya yang telah saya wawancarai. Saya di sini bersama dengan narasumber saya yang pertama, yaitu seorang mahasiswa yang berjualan secara online. Sebelumnya, Kak, boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, saya Dewa Indriani, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas TEBI. Di sini saya ingin bertanya sedikit, Kak. Yang pertama, apa alasan Kakak memilih untuk berjualan secara online? Alasan saya memilih untuk berjualan online itu karena praktis dan mudah dijangkau banyak orang tanpa harus memiliki toko. Yang kedua, bagaimana pengaruh globalisasi dan teknologi terhadap perkembangan usaha kamu? Pengaruh globalisasi teknologi itu sangat ngaruh, apalagi media sosial kan. Kita bisa mempromosikan itu secara gratis tanpa harus bayar. Ya, menarik ya, Kak. Ya. Yang ketiga, apa manfaat terbesar yang kamu rasakan dari berjualan online? Manfaatnya tentu saya berpenghasilan sendiri dan saya bisa belajar mandiri. Yang keempat, tantangan apa yang kamu hadapi di tengah banyaknya produk impor dan persaingan digital? Tantangan tentunya produk luar negeri itu kan barangnya itu murah, terus bahan-bahannya itu juga bagus. Jadi saya harus lebih kreatif untuk menciptakan barang yang menarik. Yang kelima, menurut kamu apa pelajaran yang bisa diambil dari anak SD dari kegiatan jual beli di era global ini? Anak SD itu bisa mempelajari usaha, bisa belajar mandiri dan mencintai produk dalam negeri kita. Wah, jadi globalisasi itu tidak hanya memudahkan kita ya, Kak. Jadi menuntut kita untuk kreatif juga. Jadi anak SD bisa mengambil pelajaran untuk semangat berusaha dan juga mencintai produk lokal. Iya, betul. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama. Saya bersama dengan narasumber saya yang kedua, yaitu seorang mahasiswa yang aktif berbelanja secara online. Sebelumnya, Kak, boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Dita Enawati dari Program Studi Pendidikan Matematika UIN Raden Intan Lampung. Saya ingin bertanya sedikit nih, Kak. Seberapa sering kamu berbelanja online dan juga biasanya itu barang apa yang dibeli? Lumayan sering ya, Kak. Biasanya itu buat beli pakaian, terus skincare juga. Apakah kamu lebih sering belanja produk luar negeri atau lokal? Produk dalam negeri ya, Kak. Produk lokal buat mendukung juga biar produknya itu berkembang. Menurut kamu nih, globalisasi itu berpengaruh nggak terhadap gaya belanja masyarakat saat ini? Berpengaruh ya, Kak. Soalnya kan konten media sosial itu lebih cepat masuk ke Indonesia melalui media sosial. Terus itu, apa dampak positif dan negatif dari globalisasi dalam kegiatan ekonomi menurut kamu? Dampak positifnya itu ekonomi meningkat. Kalau dampak negatifnya banyak masyarakat yang konsumtif. Jadi tuh globalisasi itu emang membawa banyak kemudahan ya, Kak, tapi jadi tantangan baru, terutama dalam pola konsumsi masyarakatnya. Terus bagaimana seharusnya kita bersikap supaya bisa memanfaatkan globalisasi dengan bijak? Caranya itu kita kalau mau beli produk itu bijaksana memilihnya. Terus mendukung juga produk dalam negeri, produk lokal. Terima kasih ya, Kak. Iya, Kak. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan dua narasumber tadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi di masa sekarang sangat dipengaruhi oleh proses globalisasi. Narasumber pertama telah menyampaikan bahwa kemajuan teknologi dan media sosial membuat proses jual beli lebih mudah, praktis, dan menjangkau banyak orang. Menurut Suryani 2020 dalam buku pendidikan IPS di sekolah dasar, globalisasi ekonomi ditandai dengan meningkatnya keterhubungan antar individu dan negara dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Pernyataan ini sejalan dengan pengalaman dari narasumber yang mampu menjual produknya tanpa batas wilayah, cukup melalui media sosial dan marketplace.
Narasumber kedua mengatakan bahwa ia sering berbelanja secara online dan tidak hanya membeli produk lokal, tapi juga membeli produk luar negeri. Dari sini terlihat bahwa globalisasi juga membawa perubahan dalam pola konsumsi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Budiman 2019 yang menyatakan bahwa globalisasi menyebabkan masyarakat menjadi lebih konsumtif karena mudahnya akses terhadap produk dari berbagai negara. Namun, narasumber menekankan untuk bijak dalam berbelanja dan juga tetap mencintai produk lokal. Dalam konteks pembelajaran IPS di SD, materi ini dapat dijadikan contoh nyata untuk mengajarkan siswa nilai kerja keras, kemandirian, serta pentingnya mencintai produk lokal. Hal ini sejalan dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, IPS di SD bertujuan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kesadaran sosial dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Demikian hasil wawancara dan analisis saya mengenai kegiatan ekonomi dan globalisasi. Terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya, dan terima kasih kepada Ibu Diah Rizky Nur Khalifah sebagai dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.